Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas surah An-Nazi'at pada ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Apabila datang at-tammatul kubra, malapetaka yang sangat besar, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, pada hari itu manusia baru ingat apa yang diusahakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kenikmatan dunia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, kemudian bumi dihamparkan, kemudian fasilitas-fasilitas bumi disiapkan seperti air yang mengalir, tanaman-tanaman yang tumbuh, dan begitu seterusnya. Kemudian Allah katakan mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua nikmat, kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian dan kepada binatang-binatang ternak kalian. Tetapi kenikmatan itu semuanya akan hancur dengan datangnya kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza ja'atit tammatul kubra, apabila datang malapetaka besar, maksudnya yaumul qiyamah. Langit yang selama ini kita lihat menjulang dengan gagahnya, kemana mereka pergi? Laut yang selama ini kita lihat keindahannya, kemana laut pergi? Atau bangunan-bangunan yang indah di sekitar kita, gedung-gedung yang menjulang, taman-taman yang indah yang kita lihat, kemana mereka pergi? Karena pada hari kiamat tidak ada yang tersisa satupun kecuali dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut tammatul kubra, malapetaka yang sangat besar. At-tammah itu artinya sesuatu yang memukul,
Dalam bahasa Arab, tamah itu artinya al-tamah allati tatimul ala, sesuatu yang memukul telinga sehingga menghancurkan gendang telinga. Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-tamatul kubra di sini, ada yang mengatakan bahwa ini tiupan yang pertama yang ditiup oleh Israfil. Tapi ada juga yang mengatakan al-tamatul kubra di sini artinya tiupan yang kedua, artinya yaumul ba'thi wan nusyur, hari di mana manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik al-tamah itu mengacu kepada pendapat yang pertama ataupun kepada yang kedua, tetap dua-duanya menakutkan manusia. Jangankan al-tamatul kubra, kiamat besar, kiamat kecil saja. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ahadukum qamat qiyamatuh." Kalau seandainya meninggal salah seorang di antara kalian, maka telah tegak kiamat kepadanya. Kematian saja kita takutkan. Bahkan ada orang yang tidak tahan melihat ada orang yang kecelakaan ketika bersimbah darah. Melihat darahnya saja kita sudah lemas, apalagi melihat orangnya. Makanya kenapa kemudian Allah mengatakan bahwa kematian itu sesuatu yang membuat kita lari. Lah kalau seandainya kematian saja membuat kita takut, bagaimana kiamat yang sangat besar yang melulantakkan seluruh alam semesta dan tidak ada yang tersisa kecuali hancurkan. Kemudian yang berpendapat bahwa al-tamatul kubra disinilah kiamat yang kedua, karena ayat setelahnya Allah mengatakan yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan ingat apa yang diusahakan. Tadzakkarul insan maksudnya manusia akan ingat apa yang diusahakannya. Kalau di dunia, maka ini sebuah kebaikan. Kita ingat bahwa kita jarang sholat kemudian rajin sholat. Kita ingat jarang sedekah kemudian rajin sedekah. Jarang silaturahim kepada orang tua, akhirnya kita pun rajin silaturahim. Dan begitu seterusnya. Kalau di dunia itu sebuah kebaikan. Ingat sesuatu yang belum diupayakan itu sebuah kebaikan. Itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat percuma. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa al-yaum yaumul amal. Kalau ingin beramal di dunia, karena di akhirat itu tidak ada amal kecuali hisab. Wa ghadan yaumul hisab. Sementara besok itu hari hisab. Kalau seandainya tatkala kita dihisab di hadapan Allah, kemudian kita baru ingat apa yang luput dari amalan kita, ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Apa lagi manfaatnya? Jangan lagi cerita yaumul hisab. Ketika matahari diterbitkan dari arah barat saja, ketika tobat sudah ditutup, tidak ada manfaat lagi amalan seseorang. Ketika manusia tertidur di malam hari, dalam riwayat, kemudian datang waktu subuh, orang-orang yang beriman kebiasaan mereka bangun kemudian sholat subuh. Tapi orang-orang kafir, munafik dan orang yang ahli maksiat mereka tertidur. Kemudian di saat matahari harusnya terbit, tidak terbit. Kemudian mereka menunggu sampai waktu zuhur, matahari pun tidak terbit. Kemudian mereka menunggu sampai waktu asar, matahari pun tidak terbit. Ketika harusnya matahari terbenam, tiba-tiba Allah terbitkan dari arah barat. Ketika matahari terbitkan dari arah barat, semua manusia menangis, mau mukmin mau kafir. Kenapa menangis? Karena mereka tahu ketika matahari itu diterbitkan dari arah barat, berarti keimanan seseorang tidak ada gunanya lagi. Walaupun para penyembah berhala itu menghancur-hancurkan berhalanya,
Walaupun orang yang tidak pernah sholat tiba-tiba rajin sholat, karena ketika matahari terbitkan dari arah barat itu tidak ada guna iman seseorang. Maka para dai akan berhenti berdakwah. Apa gunanya berdakwah? Tidak ada guna berdakwah itu, karena juga tidak manfaat. Kalau di dunia saja, ketika matahari terbit dari arah barat, tidak ada gunanya amalan, karena sudah tidak diterima lagi. Atau ketika nyawa dikerongkongan, apatah lagi kemudian yaumul hisab. Jadi ingatnya manusia kepada apa yang ia usahakan itu tidak ada gunanya, karena pada hari itu manusia hanyalah diharapkan hisabnya yang baik di hadapan Allah Azza wa Jalla, sehingga yauma yatadzakkarul insanu masa, pada hari itu manusia baru ingat apa yang diusahakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat sebelumnya kita sudah membahas bahwa usaha manusia itu bermacam-macam. Allah mengatakan bahwa manusia itu inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian di dunia itu kan bermacam-macam. Ada yang menghabiskan usahanya untuk ibadah, tapi ada juga yang menghabiskan usahanya untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang satu hari mereka menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada orang yang satu hari itu tertawa lebar dan mematikan hatinya karena tidak ingat Allah Azza wa Jalla. Semua akan dibalas. Bahkan ucapan manusia semua akan dibalas, karena semua ucapan manusia pun akan dicatat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Walaupun ada yang mengatakan bahwa manusia itu ketika dicatat ucapannya, ada ucapan itu yang mengandung dosa, pasti dicatat. Ada ucapan itu yang mengandung pahala, pasti dicatat. Ada ucapan yang tidak mengandung dosa dan juga pahala, tetap dicatat. Walaupun hisab itu hanya ada dua, ucapan yang mengandung dosa dan mengandung pahala, tapi semua akan dicatat sebagai ketelitian para malaikat pencatat raqib dan atid untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah semua catatan itu sebagai pengingat manusia apa yang luput yang ia usahakan di dunia. Jangan lagi dicerita akhirat. Orang-orang yang masuk liang lahat saja, orang-orang yang masuk kuburan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqtu wa aku minas salihin." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala hidupkan aku sesaat saja ke bumi, tentu aku akan sedekahkan semua hartaku dan aku akan menjadi orang saleh. Itu orang yang masuk kuburan. Apa mungkin? Mustahil. Orang-orang baik ingin kembali ke bumi saja tidak bisa. Orang-orang baik, apalagi orang jahat. Abdullah ibn Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang mati di perang Uhud itu. Ketika kemudian saat kematiannya, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Abdullah ibn Haram, "Tamanna ya 'abdi?" Berangan-anganlah wahai hamba, kau minta apa? Kata Abdullah ibn Haram di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin hidup kembali ya Allah, supaya aku bisa berperang karenamu dan bisa mati syahid kedua kalinya untukmu. Ini kan orang baik, karena niat dia hidup itu ingin jihad di jalan Allah supaya bisa mati syahid dua kali. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan mustahil ya Abdullah ibn Haram, mustahil. Orang mati tidak mungkin hidup lagi. Yang lain saja. Maka kemudian Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu sampaikanlah kondisiku di hadapanmu kepada anakku Jabir dan kepada orang-orang yang bersamaku yang masih hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan ayat tentang kondisi Abdullah ibn Haram. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan
bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati syahid itu mati. Mereka tidak mati, mereka hidup dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baik saja ingin hidup ke bumi tidak mungkin, apalagi yang jahat. Apalagi di akhirat. Maka dikatakan yauma yatadzakkaru insanu ma sa'a, ini tidak ada gunanya. Manusia mengingat apa yang diusahakan itu tidak ada gunanya lagi. Harusnya ketika mengingat apa yang dia usahakan itu di bumi, harusnya itu sangat manfaat sekali karena menyadarkan apa yang luput bagi kita dari amal saleh. Tapi ketika di akhirat tidak ada guna. Karena Allah mengatakan wa burrizatil jahimu liman yara. Ketika jahim ditampakkan bagi siapa yang melihatnya. Sekarang Jahannam itu sesuatu yang gaib bagi kita. Kita tidak bisa melihatnya. Ya, memang Nabi SAW menggambarkan kondisi neraka, sebagaimana juga menggambarkan kondisi surga, karena diperlihatkan kepada Nabi SAW kondisi neraka. Tapi bagi kita umat Rasul tidak pernah kita diperlihatkan soal neraka. Tapi nanti pada hari kiamat, pada hari di mana dibangkitkan, Allah katakan wa burrizatil jahim liman yara. Maka neraka jahim, Jahannam itu akan dihadapkan dan dihadirkan dan manusia akan melihatnya. Manusia akan melihatnya. Untuk apa Jahannam itu dihadirkan? Supaya orang-orang yang beriman tahu bahwa itu bukan tempatnya, dan supaya orang-orang kafir tahu bahwa ia adalah tempatnya. Maka dihadirkan di sana. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan waji'a bi jahannam, dan akan didatangkan kepada manusia jahannam. Yauma idzin yatadzakkarul insan, pada hari ketika jahannam didatangkan, manusia baru ingat apa yang sudah diusahakan. Jahannam itu memiliki 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang itu digeret oleh 70.000 malaikat. Betapa besarnya Jahannam itu. Bayangkan 70.000 tali kekang, setiap tali, satu tali kekang digeret 70.000 malaikat. Kemudian dihadapkan di hadapan manusia, dan manusia melihat. Apa kemudian kita tidak tahu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa burrizatil jahimu liman yara. Ada yang mengatakan liman yara di sini bagi orang kafir saja. Jahannam itu ditampakkan. Tapi juga ada penafsiran mengatakan tidak, bagi mukmin dan kafir. Adapun mukmin melihat Jahannam karena itu bukan tempatnya. Adapun kafir melihat Jahannam itu biar kafir itu tahu bahwa itu tempat kembaliannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri siapa yang akan masuk ke neraka Jahannam atau jahim di sini. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya. Adapun orang-orang yang tagha ini artinya tughyan, mujawazatul had. Kata ulama, tagha itu diambil dari tughyan, artinya melampaui batas. Kemudian Allah contohkan seperti apa melampaui batas. Ini satu contoh dari sekian banyak contoh melampaui batas. Wa atharul hayatad dunya. Ketika manusia semasa hidupnya lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian masyarakat yang mengatakan kita ini harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, dunia 50%, akhirat 50%. Saya katakan dusta. Orang yang mengatakan seperti ini telah berdusta. Mustahil dia bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Sekarang kalau kita analogikan solat saja dalam satu hari semalam, solat 5 waktu yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla,
Berapalah waktu kita satu kali sholat tadi subuh saja? Ada 10 menit, ya kurang lebih segitu. Anggaplah 10 menit. 10 menit kali 5 dari 24 jam. Tidak ada 1 jam. Kemudian kita mengaku bahwa kita telah menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Mustahil. Karena orang yang kemudian terkalahkan kehidupan dunianya dengan akhiratnya, maka dia akan lupa dunianya. Ataupun sebaliknya, kalau orang sibuk dengan dunia, pasti sibuk dengan akhirat. Kalau dia sibuk dengan dunia, pasti dia akan melupakan akhirat. Karena begitulah tabiat dunia. Tabiat dunia itu akan menarik pelakunya sehingga melupakan akhirat. Makanya sahabat Nabi SAW suatu ketika pernah lewat di sebuah bangkai kambing. Ada bangkai kambing yang cacat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah kalian bangkai? Sahabat mengatakan, Rasul, seandainya bangkai ini hidup sekalipun, kambing yang secacat ini tidak ada yang mau diantar kami. Kalaupun dia hidup, apalagi bangkai. Maka Rasulullah SAW, sungguh bangkai kambing ini jauh lebih baik dibandingkan dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para sahabat Nabi SAW diajarkan oleh Rasul itu al-ithar, sifat ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Suatu hari Nabi SAW sedang duduk, tiba-tiba kemudian datang tamu. Nabi SAW adalah orang yang paling menjamu tamu, sehingga Rasul mencoba datang ke rumah istri-istrinya. Mungkin ada makanan lah yang bisa dihidangkan kepada tamu. Tapi Allah takdirkan, Rasul sudah keliling di rumah istri-istrinya pun tidak ada makanan yang bisa dihidangkan untuk tamu. Subhanallah, Sayyidul awwalin wal akhirin, tidak ada sesuatu yang bisa dihidangkan untuk tamu di rumah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sejak kami hijrah dari Mekah ke Madinah, terkadang kami mengalami kelaparan yang luar biasa. Terkadang Rasul dan kami para istrinya setiap bulan tidak pernah ada kepulan asap di dapur kami. Sampai suatu ketika datang bulan hilal, datang lagi hilal, sampai 3 bulan berturut-turut. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang mengganjal perut kami hanyalah al-aswadan. Aswadan itu artinya tamar yang hitam yang kering dan air putih saja selama 3 bulan. Artinya bahwa kehidupan Nabi SAW setelah hijrah dari Mekah ke Madinah itu memang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ekonomi seperti itu. Tapi walaupun demikian, Nabi tetap tidak mau menyanyiakan tamu. Dia mengatakan di hadapan orang-orang Ansar, man adhafa dhaifi, siapa yang hendak memuliakan tamuku, kata Rasul. Faqama rajulun minal Ansar, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari Ansar berdiri dan mengatakan, Rasul, serahkan tamumu kepadaku. Pulanglah dia. Rupanya sampai rumah dia tanya istrinya, pun tidak ada makanan dihidangkan kecuali hanya 1 roti untuk 1 orang. Itu pun jatah anak dan istrinya. Tapi sahabat ini karena sudah berjanji hendak memuliakan tamu Rasul, maka dia mengatakan kepada istrinya, nanti malam dia akan datang ke rumah kita. Nanti kamu pura-pura benerin lampu, padamkan saja. Kemudian dari sekarang ajaklah main-main anak-anak kita supaya lelah, letih dan tertidur dan tidak mengganggu tamu. Akhirnya kemudian sahabat ini datang lagi setelah malam berlalu. Setelah datang malam, kemudian dia mengajak tamunya ke rumah. Kemudian dihidangkan makanan yang satu. Istrinya pura-pura memadani lampu, kemudian padam, sehingga tamu ini tidak tahu bahwa makanan itu cuma 1 untuk dirinya, sementara tuan rumah tidak makan. Ketika selesai makan, baru lampu itu dihidupkan supaya tidak curiga. Dan seolah-olah suami istri ini sudah makan, padahal belum makan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kisah ini tidak mungkin ada cerita oleh sahabat. Tidak mungkin sahabat ria dengan amalannya. Tapi kenapa kemudian kisah ini sampai kepada kita?
Karena kisah sahabat ini menjadikan Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat wa yu'thiruna wa yu'thiruna anfusahum walau kana bihim khasasah. Turun ayat ini. Sahabat itu lebih mendahulukan orang lain walaupun diri mereka dalam posisi kesulitan. Itulah sifat itsar. Ingin mendahulukan akhirat dibandingkan dunia. Tetapi kalau seandainya kondisinya terbalik, justru mereka mendahulukan dunia dibandingkan akhirat, itulah disebut fa'amma man tagha, maka orang ini telah melakukan tughyan, kejahatan yang luar biasa. Karena sering saya katakan bahwa rahasia kejahatan itu ada di dunia. Kekayaan itu bukan tanda sebuah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ada sebagian orang itu kalau diberikan kekayaan dia mengatakan apa? Rabbi akraman. Rabbku sedang memuliakan aku, katanya. Tapi kalau kekayaan itu dihilangkan, dia pun mengatakan Rabbi ahana. Rabbku sedang menghinakan diri. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, bukan seperti itu. Artinya bukanlah orang yang dilimpahkan rezekinya dia pertanda baik, atau orang yang diseretkan rezekinya pertanda buruk. Bukan, karena harta bukan pembeda orang baik dan orang buruk. Yang membedakan orang baik dan orang buruk itu hanyalah takwa. Makanya Nabi SAW mengatakan al-malu salih li rajulin salih. Harta yang baik itu kalau dikelola orang baik. Artinya harta jadi jahat kalau yang mengelola orang jahat. Jadi dunia yang ada di hadapan kita ini bukan pertanda kebaikan. Yang susah diuji dengan kesusahannya, yang kaya juga diuji dengan kekayaannya. Bahkan terkadang kekayaan itu lebih besar ujiannya dibandingkan kemiskinan. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala adalah satu imam yang selamat dari pembunuhan ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Al-Quran dimakhlukkan di zaman Khalifah Ma'mun. Dan ini baru pertama dalam sebuah daulah Islamiyah. Sebuah pemahaman sesat menguasai negara. Jadi zaman itu Mu'tazilah, pemahaman yang sudah disesatkan para ulama, menjadi pemahaman resmi negara di zaman Khalifah Ma'mun, di zaman Imam Ahmad. Sehingga kemudian para ulama ditangkap. Siapa yang tidak ikut pemahaman Mu'tazilah, tangkap, masukkan ke penjara, tangkap, masukkan ke penjara. Kemudian uji mereka. Katakan Al-Quran itu makhluk atau tidak? Kalau mengatakan Al-Quran makhluk, keluarkan dari penjara karena sesuai dengan pemahaman Mu'tazilah. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, dia kalam Allah, masukkan ke penjara, siksa sampai dia mengatakan Al-Quran makhluk. Sehingga banyak para ulama yang meninggal di penjara. Meninggal Muhammad ibn Nuh, ulama dunia. Meninggal juga Nu'aym ibn Hamad. Meninggal juga Al-Buwaiti, temannya Imam Syafi'i. Kemudian meninggal juga Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai. Kecuali Imam Ahmad selamat. Walaupun di penjara, walaupun dicambuk, dia memiliki visi kuat sehingga tidak mati. Ketika berlalunya Khalifah Ma'mun ganti kepada Khalifah Mu'tasim, kurang lebih dahsyat jahatnya dibandingkan Ma'mun. Ketika Khalifah Mu'tasim juga berhenti meninggal, datanglah Khalifah Al-Wafi, kurang lebih juga. Baru kemudian Khalifah Mutawakkil inilah Mu'tazilah dihilangkan dalam undang-undang negara dan diganti dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Maka Imam Ahmad dibebaskan dari penjara. Ketika dibebaskan dari penjara, bayangkan sudah lumpuh karena dicambuk setiap hari. Supaya mengatakan Al-Quran makhluk, tapi Imam Ahmad tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk. Sebagai bentuk budi baiknya, apa yang sudah diterima oleh Imam Ahmad dari musibah yang luar biasa di penjara bertahun-tahun, Khalifah Mutawakkil itu akhirnya mengirim harta yang banyak kepada Imam Ahmad sebagai timbal balik. Dia dulu disiksa, sekarang ingin disenangkan sama Khalifah. Dikirimlah harta banyak. Ketika kemudian harta itu diletakkan di depan rumahnya, kemudian budaknya Imam Ahmad bicara dengan Imam Ahmad bahwa ada harta yang banyak
dari khalifah. Maka Imam Ahmad mengatakan kepada istrinya, sungguh harta itu jauh lebih asyad, lebih fitnah lagi dibandingkan aku di penjara. Sungguh harta itu lebih besar lagi fitnahnya bagiku dibandingkan aku di penjara. Bagaimana bisa ngomong seperti itu, saudara? Artinya bahwa Imam Ahmad menganggap bahwa harta itu akan jauh lebih bisa membuat dia tergoda sehingga melepaskan ketaatannya kepada Allah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena dia teringat dengan perkataan seorang Arab Badui saat dia digeret ke penjara. Apa kata orang ini? Mengatakan, ya Ahmad isbiri, wahai Ahmad sabar. Kalau engkau tetap hidup, engkau akan hidup dengan kemuliaan. Kalau engkau mati di atas syahid. Kalau engkau tidak mati di atas syahid, tetap kau juga akan mati. Tinggal pilih hidup senang, mati syahid atau mati kunyah. Maka Imam Ahmad kemudian bertahan. Makanya dia teringat, dia tolak semua harta dari khalifah. Begitulah para ulama dulu, mereka lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, karena tahu bahwa rahasia sesatnya orang terkadang dari kekayaan. Walaupun terkadang banyak orang yang baik pun karena sebuah kekayaan. Allah mengatakan, wa akharul hayatad dunya fa innal jahima iyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut kedudukan Rabbnya. Kapan? Pada hari ketika manusia dihadapkan di hadapan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah jiwa untuk mengikuti hawa nafsu. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia ini memiliki 4 perkara dalam setiap tubuhnya. Kita, saya, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun, pada diri manusia itu ada 4 perkara. Yang 2 membawa aura positif, yang 2 membawa aura negatif. Yang pertama akal. Akal ini membawa aura positif. Orang kalau punya akal kemudian berpikir dengan akalnya, maka dia akan baik. Kemudian yang kedua, malaikat yang disebut dengan qarin. Kalau malaikat dan akal ini menjadi satu, berarti akan membawa aura positif. Pasti Anda akan baik. Kemudian yang kedua lain, yang pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, yang disebut dengan qarin. Kalau syaitan dan hawa nafsu bersatu, Anda akan jahat. Jadi bagi orang yang kemudian terkalahkan akal dan malaikatnya dengan qarin syaitan dan hawa nafsunya, berarti akan jahat. Tapi kalau akal dan malaikat kemudian mengalahkan hawa nafsu dan syaitan qarinnya, maka dia akan baik. Tergantung was-was yang mewaswasi hati orang itu. Kalau umpamanya hatinya diberikan was-was untuk berbuat jahat, was-was dari syaitan gitu ya, kemudian diterima oleh hawa nafsunya, maka dia akan terlahir jahat. Tapi kalau was-wasnya positif, malaikat datang disuruh untuk berbuat baik, kemudian akalnya berbicara, maka dia akan jadi baik. Tergantung kita ini ikut syaitan ataukah ikut malaikat, ikut akal ataukah ikut hawa nafsu. Begitulah pada setiap manusia. Tetapi masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pun sebuah jawaban. Kenapa manusia itu bisa masuk sihir ke dalam badannya, bisa kesurupan, dan syaitan masuk ke dalam badannya? Karena dalam badan setiap manusia itu sudah ada syaitan. Jadi dalam badan kita itu kan ada qarin, ada jin. Jin yang sejak lahir menemani kita. Jin itulah yang kemudian membawa teman-teman jin dari luar masuk ke dalam. Lah jangan sampai kemudian jin yang ada pada badan kita ini membuka pintu ruang untuk memasukkan jin-jin yang dari luar masuk ke dalam. Dengan cara apa? Kalahkan hawa nafsu itu dengan akal dan was-was malaikat yang positif. Ya, dengan cara membaca Quran, dengan cara berzikir, dengan cara beramal saleh, dengan cara ibadah, dan begitu seterusnya. Karena hanya dengan cara itulah supaya jin yang ada pada badan kita ini tidak
membuka pintu dan masukkan jin-jin luar masuk ke dalamnya. Di sini Allah mengatakan wa amma man khafa maqama rabbi. Adapun orang yang takut kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan berusaha untuk mencegah diri mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannah, dan bagi orang yang takut kepada Allah maka dia akan diberikan 2 surga. Para ulama tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang masuk ke dalam surga, setiap manusia yang masuk ke dalam surga minimalnya akan diberikan 2 istana, 2 surga. Yang satu solid milik dia, yang satu milik orang kafir yang masuk neraka dan tidak pernah masuk surga sebagai warisan dari mereka. Dan itu disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tilkumul jannah urithumuha. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian. Maksudnya Allah wariskan kepada kalian itu, setiap orang itu sebenarnya sudah dijanjikan surga. Setiap manusia sudah dijanjikan satu surga. Cuma ada yang mengambil surga itu dengan masuk ke dalamnya, ada yang tidak mengambil karena masuk ke neraka dan dikekalkan di dalamnya. Makanya surga-surga orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka dan tidak mungkin lagi masuk surga, itulah diwariskan kepada orang-orang yang beriman yang masuk surga. Makanya setiap orang yang masuk surga itu minimalnya mendapatkan 2 istana, 2 surga yang indah. Tetapi apakah cuma 2 surga saja? Tidak. Ada yang mendapatkan 10 surga, ada yang mengatakan mendapatkan 100 surga, 1000 surga. Mungkin saja. Maksudnya istana. Kalau seandainya kita mau membangun istana-istana di surga itu di dunia sebelum kita meninggal. Contoh apa? Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan Rasul mengatakan, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad 10 kali dalam sehari semalam. Apa jawaban Rasul? Banallahu lahu qasran fil jannah. Maka Allah akan bangunkan bagi dia 1 istana di surga. Kalau seandainya kita amalkan ini, amalan hadis ini, setiap hari kita membaca qul huwallahu ahad Allahus samad 10 kali. Kemudian 1 bulan berarti 30 kali. Kalau bulannya 30, berarti kita sudah mendapatkan istana 30 istana. Itu baru 1 amalan. Kalau kita mengambil amalan yang lain, umpamanya Allah kata Rasul mengatakan man bana lillahi baitan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah di bumi, maka Allah bangunkan 1 istana di surga. Berarti Allah bangunkan istana lagi. Atau mungkin Allah mengatakan, Rasul mengatakan barang siapa yang menjaga 2 rakaat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan bagi dia 1 istana di surga. 12 rakaat rawatib. Artinya kalau di sini istana yang kita bangun itu bukan dibangun di surga, tapi dibangun di dunia. Kita yang bangun. Jadi kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla ingin membangun istana yang terbuat dari emas dan perak di surga itu, kapan bangunnya? Ya sekarang kita bangun di sini. Itulah enaknya membangun istana di surga dengan membangun rumah di bumi. Kalau bangun rumah di bumi itu kan harus ada duit, kumpulin duit dulu. Habis kumpulin duit datangkan pemborong, habis datangkan pemborong ditunggu tukangnya. Kadang ada yang rajin, kadang ada yang malas, kadang nggak selesai rumah itu ya. Ada hujan, karena panas dan begitu seterusnya. Tetapi istana di surga itu sifatnya simsalabim saja. Ketika kita sudah membaca qul huwallahu 10 kali langsung dibuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan enak. Tetapi walaupun sudah dijanjikan sedemikian enaknya, tetap saja manusia itu malas untuk membangun. Padahal rizki itu kata para ulama ada 2 jenis. Ada rizki yang kita mencarinya di bumi, dan ada rizki yang kita menabungnya untuk akhirat. Dua-duanya rizki. Yang disebutkan para ulama rizkun nazil wa rizkun shaib. Rizki yang turun dan rizki yang naik. Dua-duanya dicari. Rizki yang turun, ya rumah,
kendaraan, kesenangan, makan, minum, pakaian, itu rezeki yang Allah turunkan. Itu kita cari juga. Atau rezeki yang kita naikkan ke surga pun dicari dengan cara memperbanyak amal soleh, berzikir dan begitu seterusnya. Tetap kita cari. Jadi di surga itu pun karena kita yang bangun di dunia. Dan ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis Rasul mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah pun marah berjumpa dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya apa maksudnya, maka Rasul mengatakan, siapa yang rezekinya diinvestasikan di surga, ketika kematiannya maka dia ingin berjumpa dengan Allah karena ingin segera pulang ke rumah yang sebenarnya di surga. Karena istananya sudah nunggu, tamannya sudah nunggu, kemudian tempat-tempat indahnya di surga sudah nunggu dia. Tetapi siapa yang menginvestasikan di dunia, maka dia akan susah untuk kematiannya, karena dia akan meninggalkan. Dan rumahnya akan ditinggalkan, kebunnya akan ditinggalkan, mobilnya akan ditinggalkan, ATM-nya akan ditinggalkan, sehingga susah saat kematiannya. Dia tidak mau mati, tidak mau berjumpa dengan Allah karena tahu balasannya. Ketika itu Allah benci berjumpa dengan dia. Maka di sini Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut akan kedudukan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwanya mengikuti hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga dialah tempatnya. Kemudian Allah mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, mereka bertanya-tanya kepadamu ya Muhammad tentang kapan kiamat itu akan terjadi. Siapa mereka di sini? Maksudnya orang-orang kafir Quraisy. Karena ayat ini kan ayat Makkiyah. Karena orang-orang kafir itu tidak yakin adanya kiamat. Orang-orang kafir itu mendustakan adanya kiamat. Sehingga setiap hari datang kepada Rasul, Muhammad, kau selalu mengatakan terjadi kiamat, kapan kiamat? Jadi menjadi sebuah olok-olokan bagi orang-orang kafir itu pertanyaan kapan kiamat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan subhanallah, pertanyaan kapan kiamat ini adalah pertanyaan yang ditanyakan oleh seluruh umat kepada para nabi. Umat Nuh datang kepada ya Nuh, kapan kiamat? Umatnya Nabi Syuaib datang kepada Syuaib, ya Syuaib, kapan kiamat? Umatnya Nabi Saleh berkata kepada Saleh, ya Saleh, kapan kiamat? Ya Ibrahim, kapan kiamat? Ya Musa, kapan kiamat? Ya Isa, kapan kiamat? Termasuk juga Nabi. Datang hadapan kepada Nabi SAW, katakan, ya Rasul, kapan kiamat? Kata Nabi SAW, wa ma'adat dalahu, dari tadi bertanya kapan kiamat, apa yang kau siapkan untuk kiamat? Rasul bertanya balik, wa ma'adat dalahu, lalu apa yang kau siapkan untuk kiamat? Laki-laki dia mengatakan, la syai'a ya Rasul, tidak ada wahai Rasul. Tapi aku punya modal, aku cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, kalau memang itu benar, anta ma'aman ahbabta, kalau begitu aku bersama idolamu. Di sini kita tahu bahwa pertanyaan kapan kiamat itu terulang-ulang dari setiap zaman dan masa. Termasuk juga orang-orang jahiliyah bertanya kepada Rasul, kapan kiamat? Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha. Buat apa kau jawab? Tidak perlu dijawab. Karena keberadaan kapan kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Terjadinya kiamat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul hanya menyebutkan harinya saja. Kapan? Yaumul Jumat, hari Jumat. Makanya hewan-hewan disebutkan dalam hadis yang sahih. Kalau hari Jumat itu hewan-hewan. Kalau di malam hari semua hewan itu ketakutan di hari Jumat. Di malam Jumat itu hewan-hewan itu semua ketakutan. Khawatir malam itu terjadi kiamat. Tapi kalau sudah kemudian menyingsing terbit fajar dan keluar matahari,
maka hewan itu akan merasa bahagia karena malamnya tidak terjadi kiamat. Kenapa insting hewan seperti itu begitu? Kenapa pula insting hewan ini tidak masuk ke pikiran manusia? Coba kalau setiap manusia itu setiap malam Jumat takutnya seperti hewan yang tidak akan terjadi kiamat. Tentu setiap minggu itu kan ada evaluasi namanya. Kita akan diperbaharui sehingga kita akan sampai minggu depan itu kita akan semakin semangat lagi ibadah. Takutnya Jumat depan kiamat. Nanti kalau tidak terjadi Jumat depan, mungkin Jumat depannya lagi, sehingga kita terbaharui kan begitu ya keimanan kita dan amalan soleh kita. Tapi tidak juga tuh manusia, tetap saja mereka semakin hari semakin buruk amalannya. Maka di sini Allah mengatakan, "Fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha." Semua itu ilmunya kembali kepada Allah. Allah yang tahu kapan kiamat. Innama anta mundhiru man yakhsha. Engkau ini hanya sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kiamat itu kalau datang bahasanya ka'annahum yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan aw duha. Kalau sampai kiamat itu datang, kita ini di dunia seolah-olah hidup hanya di waktu pagi sesaat ataupun waktu duha saja. Waktu malam sesaat atau waktu duha. Makanya kenapa ada sebuah hadis yang sahih ketika Rasul menjelaskan tentang seorang laki-laki yang selama dia lahir sampai dia wafat itu susah hidupnya, tidak pernah senang. Pokoknya sejak lahir sampai wafat susah hidupnya, tidak pernah ada senangnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala celupkan dia ke surga satu kali celupan. Tiba-tiba Allah mengatakan, "Ya wahai hambaku, adakah kau merasa keperitan hari ini setelah kucelupkan ke dalam surga sekali celupan?" Dia mengatakan, "Ya Allah, semua keperitan hidupku mulai dari lahir sampai wafat itu hilang semuanya gara-gara dicelupkan satu kali ke surga." Kemudian didatangkan lagi satu orang. Ketika di dunia orang yang paling senang, sejak lahir sampai wafat orang yang paling senang, tidak pernah hidupnya susah. Tapi kemudian dihadapkan di hadapan Allah, dicelupkan satu kali ke neraka sekali celupan, kata Allah, "Hal marra bika min ni'amin." Sekarang sudah dicelupkan ke neraka, masih kau rasakan nikmat di dunia? Dia mengatakan, demi Allah, tidak ada lagi perasaan senang itu kecuali kesusahan. Artinya bahwa orang kalau sudah hari kiamat itu rasanya dunia itu sebentar saja. Rasanya dunia itu hanya lewat saja bagi dia gitu. Kalau sudah datang kiamat. Nah dari sini masyarakat muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, akhir daripada surah An-Nazi'at ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang sekarang kita lihat maka sebentar lagi akan hancur dengan datangnya kiamat. Karena kita ini kan umat terakhir. Artinya tidak akan ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ketika tidak ada nabi, berarti kita ini umat terakhir. Ketika umat terakhir, berarti kedekatan kita dengan kiamat semakin dekat. Makanya Rasul katakan, saya dan tegaknya hari kiamat itu seperti ini. Rasul menunjukkan jari tengah dan jari telunjuk kemudian dirapatkan seperti ini. Saking dekatnya diutusnya Rasul dengan tegaknya hari kiamat. Makanya kenapa kemudian Rasul mengajarkan tentang perlunya seseorang itu menebalkan kepada keimanan kepada hari akhir. Karena di antara hikmahnya adalah ketika seseorang semakin yakin akan adanya kiamat, akan adanya hisab, maka akan melahirkan orang-orang yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak dengan akhlak karimah. Karena setiap ucapan dan perbuatannya pasti dipertanggungjawabkan. Ketika itu yang menjadikan sebuah keyakinan dia, insya Allah orang mau ngomong jahat pun tidak jadi, nanti akan dibahas. Orang yang mau berbuat jahat pun tidak jadi, nanti akan dihisab, dan begitu seterusnya. Maka terlahirlah orang-orang yang baik ketika keimanan kepada hari akhir itu menancap dan terhujam dalam dada setiap insan. Wallahu a'lam bishawab. Kepada akhir surah An-Nazi'at, insyaallah kita beralih kepada surat yang lainnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.